tentang tugas kami yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, nama saya Dewi Cahya, saya dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia dari absen 30. Perkenalkan, nama saya absen 21. Perkenalkan, nama saya Joko Labu, absen 9. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bersani dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian, absen 13. Hakikat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian dan asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu semboyan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki makna sangat mendalam. Semboyan ini mencerminkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk namun tetap bersatu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karya Mutartoan, seorang bujangga pada masa kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan toleransi antara makhluk agama Hindu dan Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dahulu bangsa Indonesia telah menjunjung tinggi nilai persatuan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika kemudian ditetapkan sebagai semboyan negara dan tercantum pada nilai Cengkerahan dan Buddha Pancasila, Lambang Negara Indonesia. Penetapan ini menegaskan bahwa persatuan bangsa Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bangsa. Hakikat semboyan Bhinneka Tunggal Ika menerangkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihargai. Yang kedua, hakikat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bangsa. Hakikat Bhinneka Tunggal Ika terletak arti kesadaran untuk hidup rukun dalam keberagaman. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, berbagai bahasa daerah, serta beragam adat istiadat dan agama. Semua perbedaan tersebut harus dipersatukan dalam semangat kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan latar belakang. Dengan demikian, tidak boleh ada diskriminasi baik berdasarkan suku, agama, ras maupun golongan. Hakikat semboyan ini juga tercermin dalam sikap toleransi, yaitu saling menghormati perbedaan keyakinan, pendapat, dan budaya. Toleransi menjadi kunci utama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai persatuan dan kesatuan. Walaupun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap memiliki tujuan bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang ketiga, implementasi hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Hakikat Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Di lingkungan sekolah, siswa dapat menerapkan semboyan ini dengan cara saling menghargai teman yang berbeda suku, agama, atau kebiasaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dapat dilakukan dengan menjaga kerukunan antara umat beragama, tidak memaksakan kehendak, serta menyelesaikan perbedaan dapat melalui musyawarah. Di lingkungan berbangsa dan bernegara, hakikat Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan melalui sikap cinta tanah air, menjaga persatuan, serta menolak segala bentuk perpecahan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Dengan mengamalkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis meskipun memiliki banyak perbedaan. Dan yang terakhir, pentingnya memahami hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Memahami hakikat Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi generasi muda agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Semboyan ini menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak di tengah masyarakat yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa tanpa adanya semangat persatuan. Perbedaan yang ada justru dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud cinta terhadap tanah air dan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman hidup, bangsa Indonesia dapat terus berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar, kuat, dan bermartabat. Berikut adalah video saya. Kami berharap kepada pemerintah semua bentuk transaksi tanah baik di darat maupun di lautan, dan terkait transaksi tanah baik yang sudah selesai pembayaran maupun yang tidak selesai pembayarannya harus batal secara hukum, dan tanah-tanah
yang sudah dijual harus kembalikan lagi ke rakyat. Tanah harus kembali lagi ke rakyat. Jadi, kenapa harus gagal secara hukum? Karena yang namanya jual beli itu harus ridho sama ridho. Harmony in diversity. Keberagaman itu laksana semua warna yang ada dalam sebuah lukisan. Ketika disatukan, warna-warna itu akan membuat lukisan terlihat indah. Sama halnya dengan keberagaman yang merupakan sumber kekayaan bangsa. Mulai dari keberagaman suku, budaya, agama, tradisi, dan sebagainya. Berikut adalah kesimpulan dari buku saya, bahwa semboyan ini menegaskan persatuan bangsa Indonesia beragam dalam suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan harus saling dihargai dan diterima sebagai keragaman bangsa. Dengan menjunjung nilai toleransi, saling menghormati, dan bekerjasama, Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dalam menjaga keutuhan, kehormatan, serta persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut lanjutan dari materi Hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Hakikat semboyan Bhinneka Tunggal Ika terletak pada kesadaran untuk hidup rukun dan damai dalam perbedaan. Hakikat ini mengajarkan bahwa keberagaman merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, sehingga harus disikapi dengan toleransi, saling menghormati, dan saling bekerja sama. Bhinneka Tunggal Ika juga mengandung nilai persatuan yang sejalan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan, melainkan menyatukan perbedaan tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Dengan persatuan bangsa Indonesia dapat berdiri kokoh bertindak dan pecah belah. Hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai Pancasila. Semboyan ini terutama berkaitan dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila tersebut menegaskan pentingnya persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, nilai toleransi dalam Bhinneka Tunggal Ika juga sejalan dengan sila pertama dan kedua Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap keyakinan serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika menjadi nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat diterapkan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan sekolah, penerapan semboyan ini dapat diwujudkan dengan menghargai teman yang berbeda suku, agama, atau budaya, tidak melakukan perhubungan serta bekerjasama tanpa membeda-bedakan. Di lingkungan masyarakat, Bhinneka Tunggal Ika dapat diterapkan melalui sikap saling menolong, menghormati tradisi daerah lain, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika akan hidup dalam suasana damai dan harmonis. Dengan memahami makna dan hakikat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, generasi muda diharapkan mampu menjaga persatuan bangsa, menolak sikap diskriminasi, serta berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Peran generasi muda dalam mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga, mempertahankan, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai penerus bangsa, generasi muda merupakan penentu arah masa depan di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap makna dan hakikat Bhinneka Tunggal Ika harus ditanamkan sejak dini agar nilai persatuan dan toleransi dapat terus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut video saya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya yang melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tiada tandingannya. Ragam budaya yang masih terjaga mampu memukau mata dunia. Indonesia menyimpan segala pesona mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, serta telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Warisan yang diturunkan secara turun-temurun bukan sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal. Hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih
langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah dan menepati dengan dalam dan nyawanya. Berikut kesimpulan dari video saya. Semboyan ini menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara agar masyarakat Indonesia mampu hidup rukun di tengah keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan merupakan kenyataan yang harus disikapi dengan sikap adil, terbuka dan saling menghormati, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga demi tercapainya kehidupan nasional yang damai dan sejahtera. Berikut materi dari saya bicara semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian dari seluruh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu simbol penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Semboyan ini secara resmi digunakan semboyan negara Republik Indonesia tercantum pada Lambang Negara Bernegara Pancasila. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu dua. Secara etimologis kata bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Dengan demikian semboyan ini menggambarkan perasaan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai perbedaan seperti suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan karya sastra yang ditulis oleh Empu Tangkular pada masa pemerintah Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut terdapat kalimat terkenal Bhinneka Tunggal Ika Tan Hina Dharma Mantrawa. Kalimat tersebut memiliki makna bahwa meskipun terdapat perbedaan terutama dalam hal keyakinan, namun kebenaran tetaplah satu dan tidak kebenaran yang mendua. Pada masa itu masyarakat Majapahit hidup berdampingan dengan menganut agama Hindu dan Buddha. Melalui karya ini Empu Tangkular mengajarkan nilai toleransi antar umat beragama. Perkembangan Bhinneka Tunggal Ika pada masa kemerdekaan. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, semangat persatuan menjadi kunci utama dalam melawan penjajahan. Para pendiri bangsa menyadari bahwa perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diangkat kembali sebagai simbol persatuan bangsa pada tahun 1951. Semboyan ini secara resmi ditetapkan sebagai semboyan negara dan dicantumkan pada Lambang Negara Bernegara Pancasila. Pemilihan semboyan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi persatuan meskipun memiliki keberagaman yang sangat luas. Makna sejarah Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Secara historis, kemudian Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar slogan, tetapi merupakan warisan nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah belah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, Bhinneka Tunggal Ika dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, saling menghormati, gotong royong, dan menjaga persatuan. Generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan nilai-nilai ini agar hidup dengan perkembangan zaman. Berikut video dari kami. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pancasila, dasar negara kita yang kokoh dan mempersatukan. Mari kita simak perjalanan sejarahnya, khususnya pada sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan PPKI mengadakan sidang untuk membahas dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Dasar Negara. Di sidang tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memainkan peran penting dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa penting selama sidang PPKI, yang pertama pengesahan UUD 1945, yang kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, yang ketiga pembentukan KNIP, yang keempat pembagian wilayah Indonesia, yang kelima pembentukan Departemen
materi sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa semboyan ini berasal dari karya sastra Kakawin Sukademan karangan Mpu Tanggelar. Pada masa kerajaan Majapahit, semboyan tersebut awalnya digunakan untuk menggambarkan sikap toleransi dan persatuan di tengah perbedaan, khususnya dalam kehidupan beragama. Nilai luhur ini kemudian dianggap sebagai semboyan negara Indonesia karena sejalan dengan kondisi bangsa yang majemuk, hingga menjadi landasan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara sejak masa lampau hingga sekarang. Saya akan membacakan materi lanjutan dari sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang sosial dan budaya Nusantara kuno. Sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan budaya Nusantara pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Sejak dahulu, wilayah Nusantara telah dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, bahasa, dan kepercayaan yang beragam. Keberagaman ini membentuk pola hidup masyarakat yang terbiasa hidup berdampingan dalam perbedaan. Lagian inilah yang menjadi fondasi lainnya berdasar persatuan dalam keberagaman. Walaupun belum dirumuskan secara formal, sebagai sebuah negara yang tersebut telah hidup dalam kondisi sosial masyarakat Nusantara. Tokoh Mpu Tanggelar dalam sejarah Majapahit. Mpu Tanggelar merupakan salah satu tokoh intelektual penting pada masa kerajaan Majapahit. Ia dikenal sebagai pujangga istana yang memiliki pemikiran luas dan sikap mengarah terhadap perbedaan keyakinan. Nilai persatuan dalam tradisi dan adat. Selain melalui sastra dan kehidupan beragama, nilai persatuan juga tercermin dalam tradisi dan adat masyarakat Nusantara. Berbagai daerah memiliki adat yang berbeda, namun tetap menjunjung tinggi semangat kebersamaan. Upacara adat sering melibatkan seluruh anggota masyarakat tanpa memandang perbedaan latar belakang. Gotong royong menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat menghargai kebersamaan di tengah perbedaan. Kehidupan keagamaan yang toleran. Sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga berkaitan erat dengan kehidupan keagamaan pada masa lalu. Di Majapahit, pengaruh Hindu dan Buddha dapat menjalankan ibadah masing-masing tanpa paksaan. Kehidupan keagamaan yang harmonis menjadi bukti bahwa persatuan dapat terwujud meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Nilai-nilai yang kemudian diwariskan sebagai bagian penting dari sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Berikut video saya. Sore hari mengadakan kegiatan doa lintas iman. Artinya menyelenggarakan doa dengan melibatkan seluruh elemen keagamaan. Dari mulai Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, dan kepercayaan. Bahwa ini bentuk pluralisme, ini bentuk toleransi yang dilakukan oleh panitia 100 tahun Gereja Nganjuran sekaligus Dewan Paroki. Harapan kita, kegiatan ini akan membawa satu manfaat untuk kita tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi semuanya, hari ini kita lagi sampah di Pantai Timur, Pangandaran. Ini sampahnya banyak banget. Berikut kesimpulan dari video saya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sunta Sama karya Mpu Tanggelar pada masa kerajaan Majapahit yang mengajarkan persatuan di tengah perbedaan. Semboyan ini kemudian diminta sebagai dasar pemersatu bangsa Indonesia untuk menegaskan bahwa walaupun Indonesia beragam suku, agama, budaya, dan semuanya tetap satu kesatuan dalam kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah materi dari saya, yaitu makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian dan sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan kondisi bangsa Indonesia yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, bangsa maupun adat istiadat, namun tetap bersatu sebagai satu bangsa dan satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kehidupan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa. Mana utama dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah
persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan suku bangsa, serta berbagai agama dan kepercayaan. Jika perbedaan tersebut tidak disikapi dengan bijak, maka dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika juga mengajarkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Walaupun memiliki identitas daerah masing-masing, setiap warga negara Indonesia tetap memiliki identitas nasional yang sama sebagai bangsa Indonesia. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan kehidupan seperti di sekolah, masyarakat, dan negara. Di lingkungan sekolah, siswa dapat menerapkan semboyan ini dengan cara berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau latar belakang sosial. Apabila nilai Bhinneka Tunggal Ika diterapkan dengan baik, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis. Sebaliknya, jika nilai ini diabaikan, dapat menimbulkan konflik sosial yang merugikan bangsa. Pentingnya Bhinneka Tunggal Ika bagi keutuhan NKRI. Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman tinggi, Indonesia membutuhkan pedoman yang dapat memersatukan seluruh rakyatnya. Semboyan ini menjadi pengingat bahwa persatuan harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dengan menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia, khususnya generasi muda, harus memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya Indonesia yang damai, bersatu, dan berdaulat. Berikut adalah video dari saya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mampu akan budaya luar, yang kesatuan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri, merupakan budaya asing. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anak, simpan segala yang kau tahu, jangan terimakan cerita dan sakit kebakarannya. Yang akan menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Keindahan Indonesia tumbuh dari perbedaan yang hidup berdampingan. Dari berbagai agama dan keyakinan, kita belajar saling menghormati. Toleransi bukan hanya hidup berdampingan, tetapi mengulurkan hati untuk memahami satu sama lain. Di tengah perbedaan, kita memilih damai karena kita percaya bahwa harmoni tercipta saat setiap orang diberi ruang untuk menjalani keyakinannya dengan tenang. Perbedaan bukan penghalang, tapi kekuatan yang membuat Indonesia semakin utuh. Berbeda keyakinan, bersatu dalam kedamaian. Berikut adalah kesimpulan dari video saya. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Semboyan ini mengajarkan persatuan dalam keberagaman melalui sikap toleransi dan saling menghormati. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dapat menjaga kerukunan, sedangkan perangannya sangat penting untuk mempertahankan persatuan dan keutuhan NKRI. Berikut saya akan membacakan materi lanjutan dari makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu identitas nasional yang membedakan bangsa Indonesia dari negara lain di dunia. Identitas ini mencerminkan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun di atas beragama suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberadaan semboyan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kesadaran kolektif akan dunia persatuan. Identitas ini menjadi berkat yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu kesatuan negara, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika memiliki kedudukan resmi dalam sistem kenegaraan Indonesia karena satu pada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Garuda sebagai lambang kekuatan dan keagungan negara menggambarkan kedaulatan bangsa Indonesia.
Sementara itu kita merumuskan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan ikatan persatuan yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang suku, adat, dan tradisi. Perbedaan tersebut mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika pada generasi muda. Sekolah menjadi tempat berguna siswa dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan agama. Melalui pendidikan, peserta didik diajarkan untuk memahami keberagaman sebagai suatu kenyataan yang harus diterima dan dihargai. Dengan demikian, nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat tertanam sejak dini dan menjadi bagian dari karakter edukasi berbangsa. Berikut video dari saya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru bagai jauh manapun di sana, manapun di sana. Batamu lawan harinya. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gotong royong adalah jiwa bangsa Indonesia, dan kerja bakti adalah salah satu wujud nyata untuk terus merawat semangat kebersamaan ini. Dalam momentum Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2024, lebih dari 724.000 orang di seluruh Indonesia bergabung dalam kerja bakti nasional yang digagas oleh Kementerian Sosial. Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol solidaritas, tetapi juga bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pilar-pilar sosial, dan masyarakat. Namun, ini bukanlah akhir. Kerja bakti nasional hanyalah permulaan dari gerakan besar gotong royong yang akan terus kita jalankan di tahun 2025. Siapkah kamu menjadi bagian dari perubahan? Nantikan kerja bakti nasional berikutnya di daerahmu. Berikut kesimpulan dari video saya. Bhinneka Tunggal Ika adalah jiwa sekaligus melekat bangsa yang menjelaskan keragaman identitas dalam satu kesatuan utuh. Keberadaannya secara resmi diakui dalam lembaga negara dan menjadi panduan moral untuk menciptakan sistem sosial yang inklusif, damai, dan bertoleransi. Demikian presentasi kami tutup. Kalau ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan saya akhir kantor dari kelompok 2 ini bertanya pada Roel bagaimana asal usul Bhinneka Tunggal Ika.
ingin bertanya kepada Desa. Bineka Tunggal Ika mengandung arti. Dan nomor 2, apa yang dimaksud toleransi? Saya bertanya, apa tujuan Bineka Tunggal Ika? Kenalkan, nama saya Bineka Tunggal Ika. Yang saya ingin bertanya kepada Desa. Juga tidak jenis peraturan undang-undangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dari Wamaliga, ingin bertanya kepada Marel. Secara etimologis, semboyan Bineka Tunggal Ika berasal dari bahasa Perkenalkan, saya ingin bertanya kepada Jadi bukan kata-kata yang memberikan juga dengan bukan. Perkenalkan, nama saya Mika, saudara dari kelompok 3 yang bertanya kepada Desa. Sebutkan nilai utama yang diajarkan dalam semboyan Bineka Tunggal Ika. Dari Dewi ingin bertanya kepada Silvi, apa yang terjadi jika seseorang hanya menuntutkan tetapi tidak melaksanakan kewajiban? Perkenalkan, nama saya Rina Timur, ingin bertanya kepada Silvi. Sebutkan apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Perkenalkan, nama saya Rina Dasari dari kelompok 4, ingin bertanya kepada Silvi. Sebutkan 2 sikap yang harus dimiliki generasi muda dalam menghadapi keberagaman. Dan apa sih peraturan undang-undangan yang tertinggi di Indonesia? Perkenalkan, nama saya Rudi Sianto dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada Silvi, apa makna semboyan Bineka Tunggal Ika? Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Sinta, mengapa persatuan penting memiliki hubungan sosial? Perkenalkan, nama saya Sinta dari kelompok 5 ingin bertanya kepada Silvi dan Desa. Silvi, apa hubungan Bineka Tunggal Ika dengan Pancasila? Dan Desa, apa makna yang terkandung dalam semboyan Bineka Tunggal Ika? Perkenalkan, nama saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada Silvia dan Anissa. Dari menurut pendapat apakah keberagaman di Indonesia lebih banyak membawa dampak? Kami seperti menjelaskan alasannya. Untuk Anissa, berdasarkan alasan mengapa makna yang terkandung dalam semboyan sangat relevan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rasul Mustafa, saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada Farel. Semboyan ini berasal dari bahasa apa? Terima kasih, saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada Denis, apa Bineka Tunggal Ika secara harfiah? Maka saya Rama ingin bertanya kepada Farel. Apa tujuan? Apa itu pertama kita dorong? Perkenalkan, nama saya Nadia Ismail dari kelompok 6 ingin bertanya kepada Desa dan Desa. Desa, apa yang dimaksud Bineka Tunggal Ika? Dan ketiga, nilai Bineka Tunggal Ika berdasarkan dalam kitab Sutasoma tentang. Sedangkan saya kelas 12 dari kelompok 6 ingin bertanya kepada Desa. Jelaskan peran nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan hukum ekonomi di Indonesia. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari Anda kelompok 2. Apa tujuan Bineka Tunggal Ika? Tujuannya untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam suku, agama, ras, dan budaya menjadi satu kesatuan bangsa. Dia beda-beda tapi tetap rukun dan tidak terpecah belah. Pertanyaan kedua dari Universitas Indonesia Ismail kelompok 2. Bineka Tunggal Ika mengandung arti. Bineka Tunggal Ika mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yaitu dari kitab Sutasoma karya Sutasoma. Artinya, walau Indonesia punya banyak perbedaan, kita tetap satu bangsa Indonesia. Pertanyaan ketiga dari Universitas Indonesia Ismail kelompok 2. Apa yang dimaksud toleransi?
Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat. Contoh, menghormati teman yang berbeda agama saat ibadah. Pertanyaan keempat dari Angelina Fatmanio, kelompok 5. Menurut pendapat muakat kebebasan Indonesia lebih banyak membawa dampak positif atau negatif? Dijelaskan alasannya. Lebih banyak membawa dampak positif. Alasannya, jadi kekayaan budaya, latihan, makanan, dan daerah lebih Indonesia unik. Empat persatuan kalau dikelola dengan toleransi. Dalam kreativitas dan inovasi dari percampuran budaya. Dampak negatif seperti konflik selanjutnya tadi bisa terdekat dengan pendidikan dan masyarakat hukum. Jadi positifnya lebih dominan. Pertanyaan kelima dari Zongki Alwan dari kelompok 5. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah? Secara harfiah, Bhinneka sama dengan tunggal, beraneka ragam atau berbeda-beda. Tunggal yaitu satu, ika itu. Jadi artinya beraneka ragam itu satu. Pertanyaan keenam dari Radita Dwi Febriana kelompok 3. Apa fungsi Bhinneka Tunggal Ika? Fungsi Bhinneka Tunggal Ika ada 4, yaitu yang ke-1 sebagai persatuan bangsa. Jadi pedoman agar tidak terpecah karena perbedaan. Yang kedua sebagai landasan toleransi, memajukan saling dihargai ke kelompok. Yang ketiga sebagai identitas nasional, ciri khas Indonesia di mata dunia. Yang keempat sebagai perangkat keagamaan, menjaga keutuhan NKRI dengan banyaknya suku dan budaya. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Nazari Suhaila kelompok 6. Apa yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan asli bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda. Pada tanggal kedua, semboyan ini menjadi prinsip utama yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Semua tetap bersatu padu sebagai satu kesatuan bangsa. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari Cindy kelompok 4. Nilai toleransi dalam Bhinneka Tunggal Ika sejalan dengan nilainya berapa? Jawabannya, nilai toleransi dalam Bhinneka Tunggal Ika sejalan dengan nilai ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Pertanyaan kedua dari Radita Timur kelompok 4. Sebutkan apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Jawabannya, keberagaman Indonesia mencakup perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, bahasa, adat, mata pencaharian, dan makanan khas daerah. Pertanyaannya juga dari dan kelima. Apa hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila? Jawabannya, hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika merupakan nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan dari Pak Komputer, sebutkan 2 sikap yang harus dimiliki generasi muda dalam menghadapi keberagaman. Jawabannya, 1. Toleransi, menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat tanpa memaksakan kehendak sendiri. 2. Saling menghormati, bersikap sopan, dan menghargai orang lain meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Pertanyaan keempat dari Robi kelompok 4. Apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Akhirnya, walaupun masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat, dan budaya, tetapi semuanya tetap bersatu sebagai satu bangsa. Pertanyaan dari Desta kelompok 3. Sebutkan 3 contoh sikap yang mengidentikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, 1. Menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya tanpa membeda-bedakan teman. 2. Berteman dan bekerja sama dengan siapa saja walaupun berbeda latar belakang. 3. Tidak mengejek atau merendahkan kebiasaan, bahasa, atau adat orang lain. Saya menjawab pertanyaan dari bahwa bagaimana peran media sosial dalam penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi sarana penyebaran konten ekonomi yang mempromosikan toleransi, keragaman, budaya, dan persatuan. 2. Alianwar, apa yang dimaksud semboyan kalimat, frasa, atau kata pendek yang menggunakan sebagai dasar turunan prinsip pedoman hidup atau mutu yang menggambarkan semangat, motivasi, dan tujuan suatu organisasi, kelompok, atau negara. 3. Yang kedua, kata budaya berasal dari mana?
berasal dari bahasa Jawa kuno yang terdapat dalam cerita Utakawin, Utasoma, Karangan, Utakawin pada abad ke-14 masa pemerintahan Raja Majapahit. Pak Pramuka mengaku tingkat mereka penting bagi sebuah bangsa Indonesia karena sebuah tingkat mereka sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan sebuah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan antara bangsa Indonesia yang terdapat beragam suku bangsa, budaya dan agama, sehingga menghadirkan masyarakat yang sejahtera dan menciptakan perdamaian. Cuma yang kemudian ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Apa asal-usul Bhinneka Tunggal Ika? Sembilan Bhinneka Tunggal Ika mulai dari tentang Utasoma karena Utasoma seorang ibunda Raja Majapahit pada abad ke-14. Etimologis semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Tapi bagaimana cara menerapkan bila sebuah tingkat berikat dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap toleransi beragama dan menghargai perbedaan pendapat dan toleransi. Saya banyak ikat campur harga lambang negara Bangsa Pancasila, yaitu kita yang dicenderung harga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mita Pancasila. Sebutkan nilai utama yang diajarkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan dalam keberagaman, saling menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat demi tetap hidup rukun sebagai satu bangsa. Saya akan menjelaskan dari Joni, Agustina, dan Malayani. Apa makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Agama bukan ancaman, melainkan kekayaan dan kekuatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angelina Fatimah. Jelaskan alasan mengapa makna yang terkandung dalam semboyan sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia. Karena Indonesia memiliki keberagaman yang sangat besar, seperti perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan antar budaya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kaila. Apa makna kehidupan Bhinneka Tunggal Ika? Prinsip fundamental yang mengajarkan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia. Jawab, apa disebabkan perundang-undangan yang terjadi di Indonesia? Indonesia lalu ini adalah kesatuan undang-undang Indonesia dari Indonesia apa kemudian diambil dari Pakar Teman Karya dan Baik. Saya juga kemudian saya Pak saya jawab dulu sehingga keluarga berasal dari Tasoma Karya dan Demikian pertanyaan dan jawaban yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.